Jakarta. Dan saudara, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi JK dan Prabowo Hatta telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah pemungutan suara kemarin malam. Dalam pertemuan itu, SBY didampingi Mensesnek Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Selesai pertemuan Capres nomor urut 2 dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu malam di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jokowi didampingi Yusuf Kala memberikan penjelasan. Ia sengaja meminta bertemu dengan SBY untuk membahas beberapa hal, termasuk kemenangannya dalam hitung cepat beberapa lembaga survei. Jokowi pun berharap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkenan menuntaskan tugasnya mengawal pemilu hingga keputusan final dari KPU 22 Juli nanti. Kami tadi mohon lagi agar beliau juga berperan dalam memimpin nanti sampai tanggal 22 Juli agar semuanya juga berjalan dengan sejuk, berjalan dengan baik, tidak ada gesekan di bawah dan tidak terjadi sesuatu, semuanya berjalan dengan kondusif dan Pilpres ini betul-betul dilihat sebagai sebuah Pilpres yang jujur, Pilpres yang bersih, Pilpres yang berjalan dengan damai. Selain pasangan Jokowi JK, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa juga bertemu dengan SBY di tempat yang sama. Setelah bertemu, Prabowo menjelaskan pertemuan ini merupakan diskusi antara Koalisi Merah Putih dan SBY membahas hasil hitung cepat yang juga beredar di masyarakat. Prabowo merasa ia dan Hatta Rajasa juga memenangi Pilpres. Kami bicarakan perkembangan di mana memang quick count masuk dan terdapat perbedaan. Kami punya referensi dan tentunya pasangan nomor 2 juga punya referensi. Kami sudah menyampaikan statement 2 kali hari ini resmi. Yang satu di TV One, dan itu saya kira juga tadi Bapak Presiden juga menyampaikan, beliau juga sudah memperhatikan statement saya bahwa kami taat azas, kami taat hukum, kami taat aturan main. Kami sangat menjunjung tinggi demokrasi. Kami punya keyakinan bahwa kamilah yang mendapat mandat, tapi kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada institusi yang berwenang, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Dalam pertemuan kemarin malam, Presiden juga kembali mengulang pesan publiknya yang meminta semua pihak menahan diri dan menghormati proses penghitungan suara KPU secara resmi, terutama bagi kedua pasangan Capres dan Cawapres 2014. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, kehadiran lembaga survei yang menyajikan hasil penghitungan cepat kerap dijadikan acuan kemenangan atau kekalahan dalam setiap kontestasi pemilihan umum, mulai dari pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, hingga pemilihan presiden seperti yang kemarin digelar. Tumbuh subur seperti cendawan di musim hujan. Mungkin itulah ungkapan yang tepat menggambarkan lembaga survei yang ada di Indonesia saat ini. Kebutuhan akan memberikan informasi hitung cepat dalam proses pemilihan umum menjadi alasan lembaga survei berlomba menyajikan data yang akurat. Pada pemilihan umum 2014 ada 56 lembaga survei yang diakui resmi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk dapat memberikan dan melakukan proses hitung cepat. Di antaranya, 8 lembaga survei yang menempatkan pasangan Jokowi JK sebagai peraih suara terbanyak dan 4 lembaga survei yang menempatkan pasangan Prabowo Hatta sebagai peraih suara terbanyak.
Adanya perbedaan hasil lembaga survei pada Pilpres kali ini membuat kontroversi di tengah masyarakat. Dualisme hasil lembaga survei seolah mengindikasikan adanya data yang tidak akurat dan metodologi yang salah dalam melakukan penghitungan cepat. Oleh karena itu, Perhimpunan Survei Opini Publik atau Persepi akan melakukan investigasi terhadap lembaga survei yang ikut berpartisipasi dalam hitung cepat Pilpres. Hasil audit akan diumumkan kepada publik dan memberikan sanksi kepada lembaga penelitian yang melanggar prinsip etika dalam kode etik survei opini publik. Persepi juga akan melakukan audit terhadap sejumlah lembaga penelitian pelaksana quick count yang merupakan anggota Persepi, yaitu antara lain Lembaga Survei Indonesia, Indikator, SMRC, Zero Network, Populi Center, JSI, dan Puskaptis. Semua lembaga penelitian tersebut telah menandatangani fakta integritas Persepi. Hasil audit akan diumumkan kepada publik dan Persepi akan memberikan sanksi kepada lembaga penelitian yang terbukti melanggar prinsip-prinsip etika. Semoga saja hasil investigasi dapat menjaga kredibilitas lembaga survei yang ada di Indonesia, sehingga metode ilmiah berupa hitung cepat tidak ada perbedaan yang signifikan untuk mengetahui siapa peraih suara terbanyak dalam setiap pemilihan umum. Tim Liputan Kompas.